janji-janji sang dukun politik demi mendapatkan rupiah dari calon mangsanya. Biasanya deal-dealannya itu ada yang minta mobil, minta sawah, ataupun berupa nominal uang, Mbak. Ya, kita juga kadang-kadang menghasut juga ya di lapangan gitu ya. Musim pilkada, musim kampanye. Ya, jelang pemilihan kepala daerah, semua upaya dilakukan calon pemimpin untuk berusaha meraup suara sebanyak-banyaknya. Dari janji-janji manis sampai pencitraan, semua dilakukan untuk mendapat kemenangan. Tetapi, di balik hingar-bingar kampanye sebagai jalan peraup suara, masih ada ternyata memakai unsur goib sekaligus mistis dalam bentuk dukun politik. Kampanyenya secara transparan gitu kan, biar rakyatnya memilih daripada pakai dukun. Aneh banget, curang banget itu. Menurut saya mungkin kalau dukun politik ya, kalau dukun murni magic ya itu tidak terlepas daripada budaya Indonesia ya. Ya, tak hanya pada urusan cinta semata, dukun politik juga dipakai untuk meraih kekuasaan sekaligus melanggengkannya dari level teratas sampai pada pemilihan kepala desa. Kami bertemu dengan Badrun, setidaknya begitu dia ingin disebut. Pria yang menjabat sebagai salah satu kepala desa di Kabupaten Bekasi ini tak ragu menyebut bahwa dukun politik punya andil besar dalam kemenangannya. Bahkan, pria yang telah menginjak usia setengah abad lebih ini telah memakai dukun setidaknya 2 kali di mana dia memenangkan semua pilkades tersebut. Seorang kepala desa di daerah Kabupaten Bekasi ini mengaku telah berkali-kali memakai jasa dukun politik. Ya, Badrun setidaknya telah 2 kali membayar jasa sang dukun untuk kontestasi yang sama. Dan ini adalah cara yang dimana orang-orang lain juga menggunakannya. Jadi kita juga harus melawan dengan hal gaib juga seperti itu. Ya, Badrun berkilah bahwa dirinya memakai dukun politik karena lawan politiknya pun demikian. Dia seringkali mendapati kejadian aneh selama kampanye yang membuat Badrun memutuskan untuk memakai dukun sebagai penjaga dari serangan goib. Salah satunya itu ada keluarga saya, ya kakak saya itu sampai muntah darah seperti itu kan. Padahal ya mereka tidak punya penyakit apa-apa. Kemudian pada saat kampanye pun banyak halangan-halangan di jalan. Seperti kayak misalkan mobil nggak bisa jalan, padahal mobil itu mobil baru, mobil sehat seperti itu. Mendatangkan langsung dukun dari Jawa Tengah, Badrun harus menjalani sejumlah ritual yang sedikit menyeramkan. Tak hanya puasa dengan niat tertentu, Badrun juga harus tidur di kuburan leluhurnya dalam jangka waktu tertentu. Ketika kita tidur di kuburan leluhur, kita meminta bantuan kepada leluhur-leluhur kita untuk diberikan kemenangan dan mengajak secara gaib kepada masyarakat untuk mencoblos saya gitu. Dalam prakteknya, sang dukun biasanya akan melekat selama perjalanan kampanye kades sampai pemilihan usai. Karena itulah, ongkos yang dibayarkan pun tak sekedar jasa, tetapi juga biaya hidup dari keluarga dukun selama bertugas. Meski tak mau menyebut jumlah pasti, Badrun mengisyaratkan nominalnya mencapai ratusan juta rupiah. Biasanya deal-dealannya itu ada yang minta mobil, minta sawah, ataupun berupa nominal uang, Mbak. Tak sekedar dukun politik, para tim sukses atau biasa disebut tim ses juga bergerilya di lapisan bawah untuk memastikan suara masyarakat tetap memilih Badrun. Badrun pun rela mengeluarkan sejumlah nominal yang tak main-main untuk menggaji tim ses setiap bulannya. Yang pertama itu kisarannya antara 10% dari fee sukses ya. Untuk ring yang kedua itu kurang lebih 2-3 juta per bulan. Tak hanya sekedar memasang baliho ataupun alat pendukung kampanye,
Tim Ses juga seringkali menebar isu di masyarakat untuk menguntungkan calon kades jagoannya. Apakah isu tersebut benar atau tidak bukan menjadi masalah. Ya, kita juga kadang-kadang menghasut juga ya di lapangan gitu ya, gitu kan. Masyarakat ya, mungkin kita buatnya seperti manajemen konflik lah seperti itu. Ya kan, black campaign ya, jelek-jelekan pasangan tertentu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, metode yang dianggap paling ampuh tentu politik uang atau seringkali disebut sebagai serangan fajar. Tepat di pagi hari sebelum pemilihan, tim Ses akan membawa sejumlah uang dengan pecahan 50 sampai 100 ribu untuk dibagi-bagikan. Trik ini selalu dijalankan oleh Jaja selama dia menangani pemilihan kepala desa di kampungnya. Mereka biasanya nggak peduli ya siapa yang dia coblos, yang penting ketika dia dapat, dia tahu ya kan, ini dari mana gitu kan, dari pasangan yang atas nama siapa ya kan, yang fotonya gimana gitu. Dengan berbagai kebutuhan dari yang fisik sampai non fisik, tak heran Badrun bisa menghabiskan miliaran rupiah untuk memenangkan gelaran Pilkades. Menurut Badrun, semua akan terbayar lunas jika dia berhasil menjadi kepala desa kembali. Itu dari tabungan, penjualan aset yang saya miliki seperti sawah, terus kebun seperti itu. Beberapa juga dari tabungan saudara-saudara yang siap mendukung saya untuk jadi kepala desa. Ya harus menang, karena semua saya pertaruhkan. Ki Kusumo, salah seorang ahli spiritualis, menyebut bahwa fenomena dukun politik memang sudah jamak dilakukan sejak masa lampau. Bahkan di era kerajaan, para pelaku ritual tak sekedar hanya melakukan puasa ataupun laku yang terbilang ringan. Dulu banget orang-orang selalu melakukan tumbal dengan menggunakan kepala manusia. Sekarang semua proses penumbalan itu berubah dari manusia menjadi binatang. Itu dalam proses ritual. Fenomena ini dilihat Ki Kusumo sebagai bentuk kosongnya hati manusia ketika mereka tak percaya sepenuhnya pada kemampuan diri sendiri. Dukun sebenarnya hanya dijadikan sebagai media berbentuk manusia yang digunakan untuk mengatrol kepercayaan diri. Jadi kalau mereka sudah berjuang dengan uangnya, dengan usahanya, keringatnya, kemudian sudah dengan tidak tidur, ternyata masih ada unsur lain yang mereka rasa kurang, yaitu dalam dunia spiritual. Unsur ini adalah unsur di mana mereka mencari peluang kosong, supaya peluang kosong tadi mereka isi dengan kemenangan. Ki Kusumo juga tak menolak bahwa ada kemungkinan dukun berperan lebih dengan mendatangkan berbagai unsur goib. Jika demikian, maka resiko yang berbalik kepada pelaku ritual bisa saja terjadi. Pasalnya, perjanjian dengan jin tentu tak bernilai gratis, ataupun beli putus layaknya kita membeli makanan. Tapi kalau seandainya yang melakukan itu adalah orang-orang dari dunia putih, yang nggak ada risiko, karena yang dilakukan dari awal pun memang tidak mencari risiko, tapi mencari sebuah konsep peruntungan. Dalam dunia hitam, kadang-kadang kita masih ingat kembali ada penumbalan-penumbalan, ada sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan ABCD lah. Itu yang mungkin menurut saya saat ini juga memang jarang dipakai oleh orang-orang sekarang. Rasa-rasanya semua sepakat bahwa hukum tabur tuai masih berlaku di kehidupan manusia. Lantas, apa yang ingin dicapai jika semua diawali dari ritual magis sekaligus politik uang? Apakah hidup hanya sebatas kekuasaan?